Coba bayangin, lo lagi ngelihat seseorang terbakar habis jadi tumpukan abu di dalam rumahnya. Padahal ruangan itu nyaris nggak kebakar sama sekali. Nggak ada kobaran api besar, nggak ada kerusakan atap, tapi ada manusia yang lenyap. Inilah yang beneran terjadi. Kita nggak lagi ngomongin cerita hantu atau fiksi, tapi kasus nyata yang tercatat resmi tahun 1966 di Pennsylvania, Amerika. Kasus Dr. John Irving Bentley dan fenomena spontaneous human combustion atau SHC, manusia terbakar dari dalam. Gue janji, 5 menit ke depan, lo bakal lihat betapa mengerikannya fakta forensik dari kasus ini. Ini bukan cuma horor, tapi misteri medis yang bikin ilmuwan stuck sampai sekarang. Siapin kopi lo, kita bedah. Oke, kita balik ke tanggal 5 Desember tahun 1966. Dr. John Irving Bentley, seorang pensiunan dokter berusia 92 tahun, tinggal sendirian di rumahnya. Dia punya kebiasaan santai di malam hari, duduk dan merokok pipa. Dr. Bentley juga punya mobilitas yang terbatas, jadi dia harus pakai walker buat jalan. Pagi itu, seorang tukang reparasi gas bernama Don Gasno datang buat ngecek meteran gas di ruang bawah tanah. Nah, saat Gasno lagi di bawah, dia mulai nyium bau aneh, kayak bau daging gosong yang aneh banget. Karena curiga, dia naik ke lantai 2 dan ngelihat asap tebal keluar dari kamar mandi Dr. Bentley. Nggak pakai mikir panjang, Gasno langsung dobrak pintu kamar mandi itu. Dan apa yang dia lihat saat itu beneran nggak masuk akal. Di kamar mandi itu, di lantai di depan bathtub, dia nemuin tumpukan abu kehitaman. Dari tumpukan abu itu, cuma ada satu bagian tubuh yang utuh, sisa kaki bagian bawah Dr. Bentley yang masih terbungkus sandal piyamanya. Sisa tubuh lainnya, nyaris nggak ada, lenyap jadi abu. Kasus ini langsung diinvestigasi oleh pihak berwenang, dan laporan resmi mencatat keanehan-keanehan yang bikin teori kebakaran biasa jadi nggak berlaku. Pertama, intensitas panasnya gila. Untuk membakar tubuh manusia seberat kurang lebih 80 kg sampai jadi abu, lo butuh suhu sekitar 1400 sampai 1800 derajat Celcius selama berjam-jam. Ini suhu krematorium profesional. Tapi anehnya, api itu sangat terlokalisasi di kamar mandi. Tirai di jendela kamar mandi utuh tanpa terbakar sedikit pun. Atap di atasnya cuma sedikit menghitam. Kedua, yang terbakar parah cuma lantai kayu tepat di bawah tubuh Dr. Bentley. Lubang besar menganga di lantai. Apalagi, pipa air panas di bawah lantai itu sampai meleleh. Pipa logam meleleh. Ini nunjukin panasnya sangat ekstrem dan terkonsentrasi di satu titik, yaitu di tempat tubuh Dr. Bentley berada. Ketiga, dan ini yang paling terkenal di kasus-kasus SHC, hanya bagian kaki yang utuh. Kenapa seluruh torso bisa jadi abu, tapi salah satu kaki yang terbungkus piyama justru utuh? Seolah-olah sumber api benar-benar dari dalam tubuh, membakar inti tubuh dan berhenti tiba-tiba di bagian kaki. Secara fisika, rasanya nggak mungkin panasnya bisa membakar sekuat itu di ruangan yang tertutup dan minim ventilasi. Ini bukan kebakaran rumah biasa. Para ahli forensik akhirnya cuma bisa ngasih satu teori yang dianggap paling rasional, meskipun nggak sempurna, yaitu the wake effect atau efek sumbu. Teorinya begini, karena Dr. Bentley seorang perokok pipa, mungkin dia pingsan atau kena serangan jantung, terus pipa rokoknya yang masih menyala jatuh ke piyamanya. Piyama itu yang kemudian jadi sumbu. Lemak tubuh manusia di bawah kulit adalah bahan bakar yang sangat efektif. Piyama dan lemak tubuh Dr. Bentley terbakar perlahan dan meleleh, membasahi pakaian. Ini persis kayak sumbu lilin yang terbakar lambat dengan bahan bakarnya sendiri. Panas dari pembakaran ini kemudian membakar jaringan tubuh secara perlahan tapi menyeluruh. The wake effect bisa ngejelasin kenapa apinya terlokalisasi dan kenapa cuma lemak tubuh yang kebakar habis. Tapi, teori ini nggak bisa jawab dua hal penting. Pertama, kenapa panasnya bisa sekuat itu sampai melelehkan pipa logam dan bikin lubang besar di lantai? Efek sumbu seharusnya nggak menghasilkan panas seintens itu. Kedua, kenapa nggak ada yang nyium bau asap atau merasa panasnya menyebar keluar rumah sebelum semua berakhir jadi abu? Proses wake effect harusnya berlangsung lambat berjam-jam. Karena wake effect nggak sempurna, muncul teori-teori lain yang lebih liar. Ada yang berteori SHC dipicu oleh kondisi internal tubuh yang aneh. Mungkin kombinasi alkohol atau asam lemak berlebih di dalam tubuh. Kalau ada percikan kecil dari luar, tubuh bisa jadi kayak reaktor mini yang terbakar dari dalam. Yang paling ekstrem, ada spekulasi bahwa SHC adalah hasil dari medan energi elektromagnetik yang nggak kita pahami, yang mengganggu keseimbangan atomik tubuh dan memicu api dari dalam. Intinya, mau teori wake effect atau energi aneh,
Kasus Dr. Bentley tetap jadi benchmark misteri medis yang menunjukkan bahwa seorang manusia bisa lenyap oleh api yang gak seharusnya ada. Dia meninggal di rumahnya sendiri, di sebuah ruangan kecil, seolah-olah dia dilenyapkan dalam waktu singkat. Gila, coba lu bayangin, seorang dokter berpendidikan tinggi, ditemukan dalam kondisi hanya tumpukan abu. Di sekitarnya, tirai kamar mandi aja nggak kebakar. Ini adalah misteri yang membuat ilmu forensik dan kedokteran nggak bisa tidur nyenyak. Apakah Dr. Bentley beneran korban spontaneous human combustion? Atau cuma kecelakaan merokok paling ekstrem dalam sejarah? Kalau lo seorang ahli kimia atau dokter, teori mana yang paling kuat menurut lo? Coba tulis analisis ilmiah lo di kolom komentar. Gue pengen banget tahu pendapat lo. Jangan lupa like video ini dan subscribe biar kita terus bongkar misteri-misteri nyata dunia yang beneran bikin otak lo bekerja keras. Sampai ketemu lagi.